Hanya partai merembet ke gedung parlemen, Koalisi Merah Putih mengajukan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly atas terbitnya keputusan yang memenangkan Agung Laksono sebagai pengurus yang sah Partai Golkar dan kubu Romahur Muzi sebagai pengurus yang sah Partai Persatuan Pembangunan. Hak angket itu terkait erat dengan jumlah kursi dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Munculnya partai kembar di tubuh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar akhirnya berimbas ke gedung parlemen. Koalisi Merah Putih di mana P3 dan Partai Golkar bergabung mengajukan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Yasona dibidik karena ikut campur tangan mensahkan P3 kubu Romahur Muzi dan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Dan intervensi kepada partai politik adalah salah satu indikasi perlakuan yang tidak saja sewenang-wenang, tetapi intervensi itu berpotensi merusak keseluruhan sistem politik dan demokrasi yang sedang kita bangun bersama-sama. Koalisi Indonesia Hebat menolak hak angket yang diajukan Koalisi Merah Putih. Mereka menilai hak angket untuk Menkumham tidak memiliki dasar hukum. Saat tampil dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR tanggal 6 dan 7 April lalu, Yasona Laoly menjadi sasaran serangan para politisi dari Koalisi Merah Putih. Meski rapat membahas aneka agenda hukum dan HAM, namun campur tangan Yasona dalam kasus P3 dan Golkar menjadi agenda paling panas. Sejumlah politisi Koalisi Merah Putih menyerang Yasona Laoly. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, kalau Bapak melakukan ini karena ada motif skenario lain. Menteri Yasona pun harus membela keputusannya. Dan saya harus jujur mengatakan, sehari setelah ini keputusan saya keluarkan, besok harinya kami rapat rencana undang-undang kewakilan. Dan Profesor Mudari sebagai salah satu tim rencana undang-undang kewakilan datang di kantor. Dan saya tanya Profesor Mudari, boleh tanya? Prof, sebenarnya bagaimana? Karena di mulut sudah banyak perbedaan. Sebenarnya bagaimana? Profesor Mudari mengatakan pada sudah benar, Partai kembar baik di tubuh P3 maupun Golkar serta-merta memecahkan peta kekuatan koalisi di DPR. Jika semua politisi P3 di DPR berada di bawah kubu Jan Faridz dan semua politisi Golkar menyatu di bawah komando Abu Rizal Bakri, maka Koalisi Merah Putih akan menguasai 292 kursi di parlemen. Lebih kuat dari Koalisi Indonesia Hebat yang hanya menguasai 207 kursi. KMP bahkan masih unggul jika Demokrat yang memiliki 61 kursi bergabung dengan KIH. Peta kekuatan berubah jika P3 dikuasai Romahur Muzi dan Golkar dikuasai Agung Laksono. Koalisi Indonesia Hebat bakal mengalahkan jumlah kursi Koalisi Merah Putih di DPR. Namun peta koalisi akan runyam jika politisi kedua partai kembar tetap terpecah. Kedua partai juga tak akan kuat di parlemen tanpa kejelasan status. Ya, pertama yang paling dirugikan Golkar sebagai institusi. Yang kedua, ya di titik ini suara Golkar menjadi tidak strategis, baik di KIH maupun KMP. Walaupun Golkar pemimpin KMP kubunya Abu Rizal, atau bagi kubu Agung mereka anggota KIH. Buat koalisi Golkar nggak menarik. Gitu. Golkar tidak lagi seperti Golkar yang dulu. Artinya berkoalisi dengan Golkar tidak memberikan nilai tambah apapun bagi koalisi politik yang ada di negeri ini. Tidak ada jalan lain. Kedua kubu yang bertikai, baik di Golkar maupun P3, bersatu kembali. Dengan jalan itu, parlemen akan berwarna oleh dua koalisi yang tidak mengisi.